Ini bukan film Michael Bay. Pukul 3.14 pagi, sebuah ledakan dahsyat dari dasar laut membuat salah satu armada paling modern di planet ini terguncang. Muatan peledak itu langsung menguap menjadi bola bertekanan sangat tinggi, runtuh dalam sekejap untuk menciptakan gelombang kejut bawah laut yang bergerak dengan kecepatan 1.500 meter per second dan menghantam langsung lubang baja tersebut. Patah, lunas kapal. Rangka penopang beban dari bangunan baja raksasa itu bengkok seperti tusuk gigi. Sistem kelistrikan mati. Derit baja bercampur dengan deru balaram yang tak henti-hentinya menggema di malam hari. Para penyerang percaya bahwa mereka telah menumbangkan monster itu, tetapi pada kenyataannya mereka justru secara tidak sengaja memicu jaringan eksekusi paling brutal dalam sejarah. Operasi Belalang Sembah 2.0 resmi dimulai. Teluk Persia itu seperti panci presto. Anjungan minyak sasin, sebuah struktur lepas pantai yang sangat besar, telah menjadi pusat Sevo ISR, komunikasi, intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Pusat komando yang mengkoordinasikan seluruh armada drone dan artileri pantai Iran untuk membuka jalan bagi armada tersebut. Gigi ini harus dicabut. Pukul 3.20 menit, 50 mil laut jauhnya, USS New Jersey, sebuah kapal selam kelas Virginia Block 5 melancarkan serangan senyap. Instead of a torpedo, it deploys a specialized unmanned underwater vehicle. Predator ini meluncur ke dasar laut, mencari kabel serat optik yang menghubungkan Sasin ke daratan utama. Dengan pemotongan yang menentukan, UUV tersebut sepenuhnya mengisolasi anjungan pengeboran. Kasan kini menjadi pulau digital yang sunyi, buta, dan terisolasi. Pukul 3.25 pagi, meskipun terdapat lubang yang bengkok dan sistem tenaga yang goyah, USS Jack H.L. Lucas memulai serangan baliknya. Saat sistem tenaga utama mengalami kegagalan, jaringan satelit Starshield di orbit bumi rendah segera menangkap sinyal darurat tersebut. Jaringan Starshield langsung membangun tautan data berbasis ruang angkasa, memungkinkan Lucas untuk mengunci target Tomahawk bahkan sebelum sistem Aegis sepenuhnya aktif kembali. Berkat aliran data dari luar angkasa ini, Lucas, meskipun berada di ambang kegagalan, masih dapat mengunci target untuk Tomahawk tanpa menunggu sistem Aegis untuk sepenuhnya memulai ulang. Pukul 3.30 pagi, intinya, Lucas tidak memasuki mode siluman. Kapten memerintahkan radar ASPY-6 untuk tetap aktif, memancarkan sinyal yang lemah dan terputus-putus. Di sensor Iran, benda itu tampak seperti raksasa yang terengah-engah. Itu adalah sinyal siluman digital. Itu adalah nyanyian sirene digital. A calculated decoy designed to lure the Iranian fleet out of its lair and into a killing net they could never have anticipated. While the USS Jack Lucas stood alone in the darkness, it was far from isolated. 150 nautical miles away, on the other side of the horizon, the supercarrier USS Abraham Lincoln had been on combat alert for 48 hours. If the Lucas was the fist delivering the blow, then the Lincoln was the brain, the central hub of a killing network that determined where and when that blow would strike. 3:43 a.m., the trap had sprung. The Iranian command, deceived by the Lucas's radar decoys, unleashed a nightmare. A gigantic swarm of hundreds of Shawat-class suicide drones and explosive-laden unmanned surface vessels. These low-radar cross-section low-value targets saturated the Lucas's radar horizon, creating a chaotic cloud of phantom signals. Hiding within that electronic storm, Iran launched a Qatar anti-ship cruise missile. The missile skimmed the water surface, exploiting the very chaos of the drone swarm to serve alayhis salam a shield, obscuring the Lucas's vision. 3:48 a.m., the Aegis Baseline 10. Pukul 03.48, Sistem Operasi Aegis Baseline 10, sistem angkatan laut pertama yang mengintegrasikan AI pembelajaran mendalam, mengambil kendali penuh atas medan perang. Tepat dalam 0,1 detik, algoritma diskriminasi target AI mulai bekerja. Algoritma ini mencocokkan perilaku kinematik, tanda termal, dan variasi radar dari setiap titik target dengan basis data jutaan lintasan penerbangan yang diketahui. AI tersebut langsung menyaring target-target yang tidak penting dan menandai satu-satunya ancaman nyata, yaitu rudal cutter yang tergeletak di tempat pemberat. Pukul 03.50 pagi, tabung peluncur VLS Lucas menembak secara beruntun dengan cepat. Ia menyapu target dengan presisi bak mesin yang tak dapat ditandingi oleh awak pesawat manapun. Rudal SM-2 diluncurkan secara beruntun untuk membersihkan gerombolan drone seperti sapu kinetik. Bersamaan dengan itu, sistem menetapkan SM-6 untuk menghancurkan catering tersebut. SM-6 mencegat rudal jelajah tersebut pada jarak 5 mil dari kapal, mengubahnya menjadi bola api besar yang menyala-nyala di tengah kegelapan malam.
Kawanan itu hancur, perisai pengacau sinyal hancur, tetapi musuh terus meningkatkan serangannya. Sementara SM-2S menyapu area jarak jauh, drone bunuh diri yang tersisa menyelinap melalui dinding pembatas dan langsung menyerang menara radar Lucas. Inilah momen ketika Helios performed its first real-world test. Helios melakukan uji coba dunia nyata pertamanya. Sinar laser 60 kW menyapu cakrawala, membakar sensor drone yang paling bandel sekalipun dari jarak dekat, melindungi otak kapal sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan apapun. Ini hanyalah pendahuluan dari kekuatan sebenarnya dari senjata cahaya tersebut. Pukul 4.03 pagi, menyadari bahwa serangan serbu telah gagal total, Iran meningkatkan situasi dengan senjata andalannya, rudal anti-kapal hipersonik KG-Fars. Mereka melakukan peluncuran salvo, menembakkan 2 rudal secara beruntun ke arah Lucas dengan kecepatan melebihi Mach 3. Rudal pertama adalah pengorbanan taktis. Bom tersebut diprogram untuk meledak sebelum waktunya di ketinggian, menciptakan denyut elektromagnetik lokal. Tujuannya adalah untuk menonaktifkan sensor Lucas dan menciptakan titik buta digital di langit. Saat ledakan pertama mewarnai cakrawala dengan cahaya biru yang menyeramkan, rudal KG-Fars kedua menukik ke titik buta itu dengan kecepatan melebihi 1000 meter per detik. Karena kelengkungan bumi dan interferensi IMP, sistem onboard Lucas sama sekali tidak dapat mendeteksi predator yang mendekat. Namun Lucas tidak berjuang sendirian. Komandan Lincoln telah mengaktifkan mata supernya. Di 30.000 kaki, F-30. Pada ketinggian 30.000 kaki, sebuah F-35C Lightning II was silently tailing the MQ-25 Stingray. Berkat dukungan dari MQ-25 Stingray, stasiun pengisian bahan bakar siluman yang bersembunyi tepat di tepi zona pertempuran. F-35C memiliki daya yang cukup untuk menjaga IOTSI-nya tetap dalam keadaan siaga tinggi. 0408 pagi, jaringan terminasi diaktifkan menggunakan tautan MADL. Sebagai saluran komunikasi yang berorientasi pada teknologi siluman dan hampir anti gangguan, F-35C mengirimkan data target tingkat pengendalian tembakan ke USS Abraham Lincoln. Komputer di kapal induk memproses lintasan dan segera memasukkan solusi tembakan langsung ke USS UK sistem senjata melalui jaringan CEC kelompok penyerang. Pukul 4.15 pagi, Lucas melakukan peluncuran dengan manuver jarak jauh. Senapan SM-6 ditembakkan ke dalam kehampaan yang gelap gulita. Lucas sama sekali tidak memiliki sinyal radar di layarnya, tetapi SM-6 dipandu dengan sempurna oleh mata jarak jauh F-35C. Pencegatan terjadi 40 meter dari kapal di luar jangkauan radar. SM-6 menghantam KG-Fars di atmosfer atas, menghancurkan ancaman hipersonik tersebut sebelum mencapai perimeter pertahanan kapal. Ini adalah puncak dari fusi sensor. Sebuah kapal siluman menghancurkan pembunuh yang sebenarnya tidak pernah. 04.20 pagi. Dilihatnya, pukul 4.20 pagi, medan pertempuran bergeser dari kekuatan senjata kinetik ke ranah peperangan elektronik yang tak terlihat dan mematikan. Menyadari bahwa serangan rudal telah gagal, para komandan Iran beralih ke rencana darurat yang mengerikan, yaitu kawanan robot otonom. Ratusan drone kecil dialihkan ke mode yang memutuskan semua komunikasi radio dengan pangkalan mereka, terbang sepenuhnya menggunakan AI yang telah diprogram sebelumnya dan navigasi inersia internal. Hal ini membuat taktik pengacakan sinyal tradisional alaihissalam menjadi tidak berguna karena tidak ada sinyal yang dapat diganggu. Bersamaan dengan itu, unit-unit peperangan elektronik EW pesisir Iran memulai protokol pengacauan sinyal di wilayah mereka sendiri, berupaya melakukan rekayasa balik dan mengunci posisi pesawat-pesawat alaihissalam dengan melacak emisi elektronik mereka sendiri. Di atas medan pertempuran, sebuah pesawat AI-18G Growler dari sayap udara USS Abraham Lincoln bersiap untuk membalas serangan. Pukul 4.25 pagi, pilot Growler mengaktifkan manuver serangan cyber berisiko tinggi yang dikenal sebagai injeksi malware DRFM. Dengan memanfaatkan kekuatan dahsyat NGJ, Growler menyuntikkan malware yang dapat mereplikasi diri langsung ke dalam chip pemrosesan visual drone. Malware ini mengambil alih algoritma penglihatan komputer, menulis ulang realitas digital mereka hanya dalam beberapa mikrodetik. Pukul 4.28 pagi, realitas digital kawanan tersebut terbalik. Sistem kendali kawanan drone tersebut diperdaya, sehingga melihat permukaan laut yang tenang sebagai kapal perang alaihissalam bernilai tinggi, sementara USS Jack Lucas secara efektif dihapus dari sensor mereka, hanya menyisakan air kosong. Pukul 4.32 pagi, hasilnya adalah kekacauan kinetik total. Drone-drone Iran yang terganggu oleh penglihatan mereka yang terganggu, tiba-tiba menukik tajam ke bawah. Pesawat-pesawat itu menabrak Teluk Persia dengan kecepatan 200 mil per jam atau bertabrakan satu sama lain di udara, memicu serangkaian ledakan beruntun. Growler tidak perlu menembakkan satupun senjata kinetik, namun hal itu justru mengubah kawanan otonom tercanggih milik musuh menjadi kuburan bawah laut mereka sendiri. Pukul 4.40 pagi, fase terakhir dari serangan balasan yang dikenal sebagai Alpha Strike dimulai. Armada permukaan Iran menyadari bahwa taktik pengacauan elektronik dan taktik gerombolan mereka telah dinetralisir, mencoba menerapkan taktik bersembunyi di tengah kekacauan. Mereka memanipulasi kapal,
fregat dan kapal rudal mereka untuk menyelinap di antara kapal tanker minyak sipil yang besar, menggunakan kapal-kapal netral ini sebagai perisai manusia untuk menghalangi serangan alaihissalam. Untuk semakin mempersulit gambaran radar, mereka mengerahkan awan hamburan besar-besaran, menciptakan area putih pekat di layar radar untuk mengaburkan batas antara kapal perang dan kapal dagang. Pukul 4.45 pagi, perintah eksekusi dikirimkan dari Pusat Informasi Tempur USS Abraham Lincoln. Satu skuadron F-35C Lightning II memasuki zona tempur dari arah selatan. Setiap pesawat tempur siluman membawa AGM-158C LRASM misil. Ini bukanlah rudal tradisional. Ini adalah pesawat pemburu semi-otonom yang senyap dan tidak bergantung pada GPS atau radar aktif, yang keduanya sedang dihalangi secara besar-besaran oleh Iran. Untuk memastikan jalur aman bagi skuadron F-35C, kapal selam USS New Jersey dari kedalaman bawah laut mengaktifkan tabung peluncuran vertikal VPM-nya. Senjata ini tidak menembak armada permukaan, tetapi meluncurkan salvo rudal Tomahawk Block 5 yang menargetkan baterai pertahanan udara pantai S-300 musuh. Serangan ini memaksa radar musuh untuk berputar, menciptakan celah aman bagi rudal LRASM untuk menyelinap tanpa dicegat dari darat. Pukul 4.42 pagi. Setelah launch, di LRASM, peluncuran, skuadron LRASM memulai diskusi AI melalui jaringan tautan data internal yang aman. Rudal-rudal tersebut beroperasi seperti sekumpulan serigala, berbagi data sensor secara real-time untuk memecahkan teka-teki taktis. Mereka menggunakan algoritma pengenalan target otomatis untuk mencocokkan tanda termal dan profil optik dengan basis data 3D internal dari setiap jenis kapal di Angkatan Laut Iran. Pukul 4.52 pagi, LRASM memutuskan target mereka, sama sekali mengabaikan kapal tanker minyak sipil. Rudal-rudal tersebut dibagi berdasarkan peran serangan spesifik. Serangan itu adalah mahakarya penghancuran yang terkoordinasi. Rudal 1 dan 2 menghantam dek atas kapal induk Iran pada sudut dangkal yang dirancang untuk menghancurkan massa radar dan susunan komunikasi, sehingga melumpuhkan dan membuat kapal tersebut buta. Hanya sepersekian detik kemudian, Rudal 3 melakukan pendakian curam sebelum menukik vertikal menembus lapisan pelindung dek yang tipis dan meledak di dalam ruang mesin. Kapal induk Iran itu hancur berkeping-keping dari dalam. Tidak satupun alarm radar berbunyi. LRASM yang senyap itu telah menyelinap lewati perangkat pengacau sinyal dan perisai seperti hantu tak terlihat. Center of the Bagian tengah. Iranian fleet turned into a flaming heap. Armada Iran berubah menjadi tumpukan. Puing yang terbakar bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi sasaran. Pukul 5 pagi. Layar pertempuran masih berupa mozaik puing-puing dan jejak panas. Terlepas dari kehancuran yang terjadi, sinyal berkecepatan tinggi akhirnya muncul dari kepulan asap. Sebuah kapal serang cepat Iran, setelah kehilangan kemampuan radar dan koordinasi, melancarkan serangan membabi buta dan putus asa dengan kecepatan 45 knot. Pesawat itu mengarahkan peluncur roket tanpa pemandu ke sisi kanan kapal USS Jack Lucas. Lucas mengkoordinasikan sistem distribusi daya untuk memprioritaskan senjata energi, sehingga sistem pertahanan tercanggihnya dapat diaktifkan. Sebuah menara meriam berprofil rendah di dek berputar dengan presisi yang sangat tinggi. Ini adalah Helios, sistem laser berenergi tinggi 60 kW. Sinar laser tak terlihat mengunci target pada peluncur rudal musuh. Dalam waktu 5 detik setelah saturasi termal, selubung baja landasan peluncuran peluncur rudal mengalami kerusakan struktur molekuler dan berpijar putih sebelum bahan bakar padat di dalamnya mencapai titik nyala. Pukul 05.05 pagi, kapal itu hangus terbakar oleh senjatanya sendiri sebelum dapat memasuki jarak 3 meter. Serangan itu silen absolut. Serangan itu senyap, mutlak, dan sangat teknis. Sebuah tembakan penuh belas kasihan yang menyelenyapkan ancaman kinetik terakhir di laut. Namun bayangkan sebuah skenario tanpa suara tembakan, sebuah eksekusi digital. Sistem kontrol pendingin armada Iran adalah sistem loop tertutup. Setelah terkunci oleh malware, panas dari mesin dan amunisi mereka sendiri menciptakan tungku besar dari dalam. Alih-alih rudal, para pejuang siber mengambil alih kendali sistem pendingin di tengah suhu 50 derajat Celcius di Teluk. Ketika sistem gagal, seluruh kompartemen amunisi meledak sendiri karena panas berlebih di bagian dalamnya. Tidak ada target di radar, tidak ada asap atau api dari luar. Seluruh armada hancur sendiri hanya karena satu baris kode yang dibajak. Pada tahun 2026, senjata paling merusak bukanlah lagi bahan peledak, melainkan perintah masuk dari belahan dunia lain.